Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, khusus para pengurus mushola al-mustaqirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri kembali pengajian rutin setiap hari Ahad malam Senin. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, terima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih halaman 44, masih dalam pembahasan rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya. Yang baru dibahas baru sampai 4. Kita bacakan dulu untuk tabarukan, baca Arabnya dulu biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ilmihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-faslur rabi'u fi arkanis sholati wa sunaniha. Wa arkanus sholati samaniyata asyara rukna an-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Mari sampai situ. Warruku'u wa tuma'ninatu fihi warrafu wal i'tidalu wat tuma'ninatu fi was-sujudu wat tuma'ninatu fi wal julusu bainas sajdataini wat tuma'ninatu fi. Sedikit-sedikit aja dulu. Yang ngaji mah kalau mau cepat bisa aja dibaca aja, hantam malah juga. Cuma gimana bisa pahamnya, meskipun ada terjemahannya tidak begitu paham. Kita lagi membahas rukun sholat yang jumlahnya 18. Yang udah dibahas, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi orang yang kuat, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang keempat membaca suratul Fatihah. Nah, yang sekarang ruku. Ruku itu wa aqalluhu dalam kita kasih patu saja.
paling sedikit atau minimal ruku itu kedua telapak tangan nempel ke lutut sambil berjongkok. Begini saya terangin. Kaki yang tegak, maaf, ketika berdiri paling sedikit ini mukanya sejengkal, paling sedikit. Lebih dikit nggak apa-apa. Terlalu muka jangan, makro hukumnya, ngabisin tempat. Ngabisin tempat. Nah, segini, pemborosan. Kalau rapat makro, bagi perempuan gini. Perempuan juga jangan terlalu rapat. Begini nih. Kejepit. Ya kejepit kalau laki-laki kena anan daud ya. Ya segini sedang nih. Nah, nanti ada sunnah hayat. Selesai kita membaca surah ruku disunahkan mengangkat tangan. Minimal Allahu Akbar. Ini nempel minimal. Adapun lebih sempurnanya jongkok. Ini dua kaki lurus, kemudian ini kepala dengan punggung lurus. Nah, ini. Ini nggak boleh. Sikut harus lurus. Iya, lurus. Bapak ada nggak tahu di mana tuh? Ada dulu tuh ya? Oh, gimana? Itu nggak boleh. Nah, Makanya kalau hanya baca nggak ngerti. Praktekin. Ada lagi yang mereka di bawah dengkul. iya. Nah, di bawah dengkul. Nah, benar saya mutaranin juga. Iya. Itu nggak perlu. Allahu Akbar. Nah, Ini nggak boleh. lewat. Lewatan. Berlebihan itu. Terlalu. Langsung gitu. Nah, Ada teman saya tegur, saya bilang nggak boleh begitu, katanya biar Abdul tadi. dengkul dan sakit. Gini, jadi bagi yang sakit atau udah sepuh, karena tadi saya katakan minimal telapak tangan nempel ke lutut. Jadi maaf bagi bapak-bapak yang udah bongkok atau yang sakit jangan dipaksain. Allah. Ngapain cuma merukuk kayak gitu? Enggak kuat, paksain nggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan menjatuhkan diri kamu kepada kebinasaan dengan ulah sendiri. Ya udah nggak apa-apa gini aja. Kalau nggak kuat. Ya, kalau orang sehat. Nah, ini lebih sempurnanya seperti ini. Dan nggak begitu boleh. Lihatin ke tempat suatu. Nah ini sempurnanya ruku. Maka orang-orang terdahulu, maksudnya selain umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada kaifiat ruku seperti kita. Jadi orang-orang terdahulu sadatanya, jadi nggak seperti kita. Rasul juga mendapatkan perintah sholat malam tanggal 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Beliau subuh belum sholat. Kenapa? Li adami kaifiyatnya, karena beliau belum tahu kaifiatnya sholat, belum tahu gerakan sholat yang baru disyariatkan semalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dohor baru Jibril ngajarin. Dohor juga belum ada ruku, belum ada sujud. Asar baru ada ruku, ada sujud. Nah, ketika ruku langsung diwajibkan tumaninah. Tadi nomor berapa? Nomor 5 ya? Nomor 5 ya? Niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku. Tumaninah 6. Ya, dengan tumaninah 6. Makanya lanjutin 6. Nah, dalam ruku wajib tumakninah. Apa sih tumakninah? Tumakninah itu sukunun ba'da harokatin. Tenangnya anggota badan setelahnya bergerak, atau diamnya badan setelahnya bergerak. Ini kan bergerak nih. Allah. Nah, diam, cicing ya cicing. Nah, ya cicing. Ini namanya tumakninah. Jadi kalau orang sholat Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar, nggak sah.
Terawih yang 23 rakaat 7 menit nggak sah. Karena nggak ada tumanina. Nah, di situ ketika ruku disunahkan membaca tasbih. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, bacalah ketika ruku tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya subhana, maha suci Allah. Tadi sudah dibahas oleh guru kita. Subhana itu maha suci Allah, maha bersih Allah dari menyerupai makhluknya. Allah tidak bertempat di suatu tempat. Allah wujud mutlak, wujud hakikiyah. Kalau kita makhluk nggak ada. Tadi sholat maghrib kan udah nggak ada, sekarang nggak ada, adanya tadi. Makanya Allah selamanya ada. Meskipun terjadi kiamat, Allah ada. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Rabbiyal azim, Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan dengan memuji kepadanya, itu membaca tasbih minimal 1 kali, adnal kamal marotan, atau wa aqalluhu marotan, paling sedikit baca tasbih 1 kali. Nah, silakan sholat sunnah tarawih mau pakaian cepat, baca tasbihnya 1 kali aja. Allahu Akbar. Itu kan ada tuh Madinah ada. Saya yakin yang Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, itu tidak ada tumanina. Karena tumanina dalam rukun termasuk rukun sholat. Jika rukunya tidak tumanina, batal sholat. Saya mah biasa aja, imamnya aja tuh cepat enggak tumanina. Kalau ngikutin imam yang tidak tumanina, batal juga makmum. Jadi gimana? Wajib mufarokoh. Wah, gak enak kalau ikutin. Tetap berdiri di situ. Jadi imbangin aja. Dia ruku, kita ruku. Kita malah batin. Ya kadang-kadang kan orang karena udah dikenal jadi ustad. Kalau diingetin, gua lebih tahu. Udah ikutin saya aja. Padahal menurut kita itu sholatnya tidak tumanina. Kita sebagai makmum memandang dia sholatnya tidak tumanina, kita wajib mufarokoh, wajib niat sholat sendirian. Gak usah ngemakmum sama dia. Udah pindah aja ke gang 6 tuh sholatnya. Atau gang Mukarramah. Ini kan ngaji fikih, gak bakalan khatam setahun lagi Badi. Makanya pelan-pelan aja ya, yang penting kita paham. Kemudian yang ketujuhnya iktidal ya, atau bangkit dari ruku. Nah kalau udah tumanina, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang kedelapannya ya, tumaninah dalam iktidal. Ya harusnya saya hafal ini, harusnya orang pada manggil ustaz kiai kebangetan nggak hafal ya. Kedelapan, tumaninah dalam iktidal. Berdiri tegak setelahnya ruku seperti berdirinya sebelum ruku. Tangannya ini mau irsal dilepas, apa mau ditaruh lagi silakan. Guru-guru saya semuanya iktidal ditaruh di sini.
Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya tidak melarang, silahkan ditaruh di sini. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cuman kalau itidal ini ditaruh di sini, kita lagi sholat, ada orang yang baru datang, Noel sama kita, makmum, Allahu Akbar, kita ruku, Subhanallah, bukan dikirain kita belum ruku ya, makanya enakan dilepas, tuh orang tahu, oh ini lagi itidal. Nah ini itidal termasuk ruknun qasirun, tadi ruku termasuk ruknun tawilun. Artinya rukun termasuk rukun sholat yang panjang. I'tidal bangkit dari rukun termasuk rukun sholat yang pendek. Maksudnya ketika ruku baca tasbihnya mau 3 kali, mau 11 kali, bahkan Imam Ghazali membolehkan sampai 21 kali. Tapi kalau itidal tidak boleh berdiri lama, cukup sampai min syai'in ba'du. Kalau ditambahin lagi doa setelah min syai'in ba'du, tambahannya itu seukuran panjangnya suratul Fatihah, dengan sengaja sholatnya batal. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Dibaca kabeh doa. Itu batal salatnya. Batal. Ya kan kalau orang yang gak pernah ngaji biar Abdul. Abdul dari mana? Itu enggak, itu ibadah kena nggak pakai ilmu. Tapi kalau lupa begitu udah banyak yang dibaca, jauh, ini kebanyakan baca doa. Dalam keadaan lupa, sholatnya tidak batal, tapi nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Jadi sebab-sebab sujud sahwi diantaranya memanjangkan rukun yang pendek seperti i'tidal. Ada 2 rukun yang pendek. I'tidal duduk antara 2 sujud. Kalau dengan sengaja dilamai ditambahin doa-doa yang lain, sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, lupa, nggak inget, itu sholatnya nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Udah persiapan mau sujud sahwi, baca tasawuf akhir, assalamualaikum warahmatullahi, lupa lagi nggak baca sujud sahwi, gimana? Sah sholatnya, udah nggak ada masalah. Kenapa? Sujud sahwi hanya sunnah. Nah itu ketika berdiri i'tidal tidak boleh lama berdiri, kecuali mau membaca doa kunut. Subuh itu termasuk sunnah abad, atau dohor, asar, maghrib, isya mau baca doa kunut nazilah. Disunahkan membaca doa kunut nazilah karena merajalelanya bala, banyak penyakit, banyak yang sakit, banyak yang mati, banyak fitnah-fitnah kepada para kiai, para ustadz. Itu disunahkan membaca doa kunut najilah setiap akhir rakaat. Di kampung saya masih ada asar kunut, maghrib juga kunut. Saya pernah ngisi ceramah di Megamendung sama jemaah saya sebelum Megamendung, sholat maghrib. Selesai sholat, Ustaz sholat apaannya? Masa maghrib ada kunut, itu namanya kunut nazilah. Emang kenapa? Dengan banyaknya bala disunahkan kunut nazilah, ngikutin Rasul. Dulu Rasul kena banyak para sahabat yang hafal Quran, banyak yang dibunuh oleh orang-orang kafir.
memohon kepada Allah agar dihindarkan dari bala, maka Rasul selama 1 bulan setiap akhir rakaat dalam 5 waktu beliau baca qunut nazilah. Qunut nazilah itu redaksinya tidak ada yang ditentukan. Maka saya kalau sholat subuh, selain daripada membaca doa qunut Umar yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma hdina fiman hadait, saya baca juga doa qunut nazilah, Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fasya wal munkar. Ya alhamdulillah, saya berjalan udah puluhan tahun. Ada orang yang mengatakan, ya qunut nazilah bala ada terus, ya karena kemaksiatannya merajalela terus. Jadi kita jangan salah paham. Emang setiap kita mendoa langsung dihapus oleh Allah, tidak ada bala? Enggak gitu juga. Ya kita kan berdoa. Ad-doa huwal ibadah, ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, kemudian yang berikutnya sujud, ya, 2 kali sujud. Nah, yang ke-10-nya tumaninah di dalam sujud. Nah, nanti akan dibahas anggota sujud itu 7. Jidat atau dahi, telapak tangan, kemudian ibu jari kaki. Ini maaf, sini dulu ya. Nah, ininya bukan bukan. Sunnah hayatnya ketika turun dengkul dulu, kemudian tangan. Allahu Akbar. Nah, ini ruku, sujud. Tapi saya nggak bisa lutut dulu, tangan dulu. Boleh. Imam Abu Hanifah membolehkan. Ya maaf, bukan meledek aki-aki. Allah. Ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh jidat dulu, nggak boleh. Nah, itu gambaran sujud. Dan maaf, ini kaki wajib dilipat ya. Tuh. Nggak usah dirapetin, nggak usah, biarin aja. Ada kan dirapetin? Dilihat nih kakinya nih. Tuh, itu. Ada yang gini nih nggak sah nih. Nempel aja nggak sah, jadi wajib dilipat, wajib. Jarinya ya. Karena 7, 1, 2, 5 ini. 2 tangan. 7. Dia 2 telapak tangan, 2 lutut, jidat 1, kemudian jari-jari kaki 2, jadi 7. Mana? Oh, ini termasuk sunnah hayat. Setiap duduk antara 2 sujud, ini duduknya namanya duduk iftiros. Gambaran duduk iftiros itu bokong ngeduduki telapak kaki kiri. Kemudian ini sunnah berdiri. Wah, saya mah sakit, itu karena nggak biasa. Saya pernah lihat dalam Fathul Qorib, kalau yang gini hukumnya makruh, apalagi begini makruh, nggak ada. Jadi memang harus dibiasakan. Ini namanya duduk iftiros. Kalau duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Ininya tetap berdiri. Duduk tawarruk itu telapak kaki kiri ditongolin ke arah kanan. Nah, ini. Nah, itu udah berapa tuh? 10 ya? 10. Bagian ke-11 tadi udah duduk antara 2 sujud dengan tumaninahnya, jadi 11 ya. Itu duduk antara 2 sujud juga termasuk ruknun qasirun, rukun sholat yang pendek. Cukup bacaannya
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nggak boleh ditambahin doa yang lain seukuran baca tasyahud. Sama kalau tadi berdiri ketika i'tidal, kalau tambahannya seukuran baca Fatihah dengan sengaja batal. Duduk antara dua sujud, selain doa itu ditambahin doa yang lain seukuran bacaan tasyahud dengan sengaja, sholatnya batal. Kecuali dalam sholat sunnah tasbih. Dalam sholat sunnah tasbih itu setiap gerakan 10-10. Ketika ruku 10, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. I'tidal juga 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, sebelum tasyahud juga 10. Kalau rakaat yang kedua, kalau rakaatnya baru 1, sebelum berdiri baca 10. Tapi ada orang ngajarin sholat tasbih, bacaan tasbihnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Emang benar. Tapi yang saya terima dari guru dan dalam kitab kita nggak begitu. Emang benar itu bacaan tasbih. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak tahu tuh gurunya dari mana. Pantesan cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang zikir malam disuruh baca surah Al-Taro, pantesan cepat Al-Taro, Al-Taro, Al-Taro. Begitu dipanggil, ini udah selesai, udah coba baca surahnya apa? Al-Taro, baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Taro, Al-Taro. Ya dulu itu ketawa terbahak-bahak. Bukan itu, sampai selesai, sampai ke asbimakum. Nah itu duduk antara dua sujud, di situ ada 8 permohonan. Makanya kumplit sholat. As-salatu khairu maudu'in. Sabda Rasul, sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan ahli tafsir mengatakan as-salatu ursul muwahhidin. Sholat itu adalah mantenanya orang-orang yang bertauhid. Kenapa diserupakan lagi mantenan, lagi pengantenan, lagi resepsi pernikahan, makanan serba ada. Nasi dari mulai nasi putih, nasi uduk, nasi kabuli, minuman juga, minuman bening, segala macam ada. Begitu juga dalam sholat, semua gerakan ada. Ya Allah, dari mulai jongkok rukunya, berdiri lagi, nungging, duduk iftiros, duduk tawaruk, itu bagaikan orang lagi pengantenan. Makanan komplit, minuman komplit, lagi sholat, bacaan juga komplit. Coba yang pertama kita baca takbir Allahu Akbar. Ketika ruku bacaan tasbih, sujud bacaan tasbih. I'tidal memuji kepada Allah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wal wasyita min syai'in ba'du. Kemudian ketika berdiri membaca surah yang paling afdol, yaitu suratul Fatihah. Maka bagi orang yang belum bisa baca surah yang lain, udah baca suratul Fatihah saja. Nah dalam doa ketika duduk antara dua sujud, memang ini bukan termasuk rukun sholat, tapi termasuknya sunnah hayat. Kalau kita resapi ketika sholat dan kita baca dengan khusyuk, yakin diijabah doa kita. Yang pertama, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya maknai nih,
Robbik firli, kalau terjemahan ampunilah dosa saya. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan doa ini, Robbik firli ay ustur min dunubi wa ma sayaqa'u minha. Ya Allah, tutupin aib-aib saya, keburukan-keburukan saya yang pernah saya perbuat, dan keburukan-keburukan yang saya akan perbuat. Kita lagi sholat minta kepada Allah agar aib kita ditutupin oleh Allah. Bahkan mungkin di masa yang akan datang kita berbuat kesalahan lagi, kita udah minta kepada Allah agar aib-aib kita yang akan datang pun juga minta ditutupin kepada Allah. Aib kita wajib ditutupin, aib orang lain pun juga wajib ditutupin. Makanya kemarin saya badalin Habib, saya nggak berani nambahin baca hadis kecuali ada izin dari beliau. Meskipun umurnya lebih muda dari saya, pertama dia nasabnya lebih bagus daripada saya, wawasannya lebih luas daripada saya. Meskipun lebih muda, saya anggap dia sebagai guru saya. Jebolan Yaman, saya hanya mondok di Jawa, jadi saya tidak perlu ke Yaman deh. Yang udah punya bini punya anak ke Yaman tadi. Yamin, semangat. Yamin paling ya. Nah, dalam hadis itu diterangkan, man sataro musliman fid dunya satarallahu fid dunya wal akhirat. Barang siapa yang nutupin aib orang muslim di dunia, Allah akan tutupin aib dia di dunia dan di akhirat. Dalam kitab Al-Majalisus Saniyah yang ditulis oleh Imam Al-Rusli ada sebuah kisah. Ini kisah karena orang nutupin aib orang muslim. Kata Imam Rusli, saya pernah mendengar guru besar saya lagi ngajar di Masjid Jami' Al-Azhar menceritakan ada seorang laki-laki mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, sini, kau pergi ke suatu perkampungan. Safir ilal baldati kada, pergilah ke suatu perkampungan dan cari orang laki-laki namanya si Fulan Al-Mahdawi. Kemudian yang mimpi itu ketika mimpinya ketemu dengan Rasul dikasih tahu, cari suatu perkampungan dan cari namanya si Fulan Al-Mahdawi, kasih tahu sama dia. Dia itu mendapat salam dari saya dan kasih tahu dia itu akan menjadi kawan saya di surga. Itu yang mimpi pagi-pagi nyari-nyari ke sebuah perkampungan, ketemu. Anta Fulan Al-Mahdawi, nah, alhamdulillah bisa ketemu. Nih saya mau nyampein salam. Saya mimpi ketemu dengan Rasul, sampean mendapatkan salam dari Rasul. Orang kalau mimpi ketemu dengan Rasul itu mimpi yang benar. Dan engkau, kata Rasul, akan menjadi kawannya di dalam surga. Cuma saya penasaran, emang ente pernah melakukan apa sih bisa dapat salam dari Rasul dan dijanjikan akan menjadi kawan Rasul di surga? Oh begini, sebenarnya saya menikahi seorang perempuan. Pada malam pertama saya gaulin, udah digaulin, saya tidur, dia melahirkan. Itu kan aib. Masa baru menanam udah hasil, nanam jagung aja satu hari nggak tumbuh, ini kan aib, ini aib. Kemudian si perempuannya itu malah pergi. Makanya pagi-pagi saya ambil anak, saya bawa ke masjid si anak itu. Kan orang-orang pada lihat, ini anak siapa?
anak saya. Mana ibunya? Saya bersumpah bahwasanya istri saya udah ceraikan. Udah sini anaknya, nggak bisa. Ini anak saya, mau diambil sama saya. Kemudian si anaknya itu ya diserahkan sama ibunya. Itu kan suatu aib. Masa baru nikah udah punya anak? Dengan nutupin aib itu, ya Allah, mendapat salam dari Rasul dan akan dijadikan kawan Rasul di dalam surga. Dalam Sulam Taufik juga dikisahkan ada seorang perempuan gadis belanja ke sebuah warung. Udah di warung, udah berhadapan dengan si penunggu warung, itu si gadis itu kentut. Kalau kentut yang suaranya besar, bahasa Arabnya itu durron. Kalau kecil pasa, itu pasa. Ini durron dulu. Pantas bersuara ya. Ya bersuara. Robot. Ya kan kalau lagi tidur nggak kerasa tidur dia di kentutnya. Itu saya sering cerita. Pak makan apa sih? Makan apa? Kentutnya gede. Nah itu udah berdiri di depan warung. Ya seketika dia malu, mukanya pucat. Tapi tukang warung nyantai aja. Menahan ketawa kali. Ya nahan ketawa. Makanya termasuk dosa lisan orang yang mentertawakan orang lain kentut. Dosa itu. Karena suatu aib. Kok kenapa aib? Itu suara dari tempat yang kotor. Makanya kita kalau ngomong yang kotor itu lebih busuk daripada kentut. Kenapa? Lisan kan bersih. Makanya berbicara yang bersih-bersih, berbicara yang baik-baik. Kemudian si gadis itu mau pergi, udah tanggung duduk di depan warung. Akhirnya nanya ini jawabnya lain. Oh, bawang putih berapa harganya? Oh, di sini gula merah ada harganya sekian. Ikan asin 1 kilo berapa? Oh, garam yang halus sekarang udah tinggal sedikit lagi. Jawabannya lain-lain. Kata si gadis, kayaknya budak si bapak ini. Akhirnya itu mukanya bercahaya lagi. Oh, berarti ini bapak budak ini. Diajak ngomong gak nyambung. Kentut lagi ya. Akhirnya nggak jadi pak, nggak jadi belanjanya. Oh ya nggak apa-apa. Ya Allah, itu si bapak itu karena nutupin aib si gadis, Allah tuangkan cahaya iman ke dalam hatinya dan Allah berikan ilmu kasbi, ilmu terbuka. Jadi diperkuat tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita wajibnya nutupin aib orang mukmin, aib orang lain. Aib kita tutupin, aib orang lain pun juga tutupin. Jangan mentang-mentang lagi muda banyak pacarnya. Wah, anak-anak sekarang mah apaan sih? Parah dong sekarang mah. Nih gua mah kalau malam minggu punya pacar itu 3, itu dianggapnya bukan aib. Jangan ceritain, udah tutupin. Justru bagusnya sama anak. Bapak sekolah nggak pernah, bapak keluar nggak pernah malas bapak. Padahal sering bolos misalkan. Udah ceritakan yang bagus-bagus aja. Itu yang pertama. Rabbi firli warhamni ay rahmatan wasi'ah. Ya Allah, rahmatilah saya, sayangilah saya dengan rahmat-Mu yang sangat luas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat luas. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Sebanyak apapun dosa yang diperbuat oleh hamba, jika hamba itu bertobat kepada Allah, akan diterima tobatnya, akan diampuni dosa-dosanya. Maka nih awal tahun harusnya kita kumpul-kumpul. Udah kita baca apa? Kayak baca Bal-Jadi dari sini.
jangan sampai anak-anak kita pada keliaran. Apalagi yang udah ke booking hotel, ngapain sih buang-buang duit, mendingan sedekahin. Hari kanan dari depan. Warhani wajib murni. Yang ketiga wajib murni. Artinya wajib murni ay aghnini wa a'tini malan katsiran. Artinya wajib murni, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, berikanlah harta yang banyak. Ya Allah, ini udah 3 doa ketika duduk antara 2 sujud. Minta ditutupi keburukan, minta dirahmati oleh Allah, minta kaya, dan minta uang yang banyak. Ya iyalah, kalau uang banyak pasti kaya, nggak mesti. Yang disebut kaya itu hatinya tenang. Ada kalanya orang uangnya banyak miliaran bertumpuk-tumpuk, tapi hatinya nggak tenang. Karena ketahuan itu bukan harta dia, bukan uang dia, tapi hasil korupsi. Uangnya segudang bener itu, etanya ketahuan. Ketika ngaji Alfiyah, ingat guru kalau lagi ngebahas wazida bi nabin wa syibini fajah nakirotan kama dibagi min apa-apa aila mafaro liman bagot dunyan wa ukhram. Bagi orang yang curang, bagi orang yang akhlaknya buruk, tidak ada tempat untuk berlari baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang curang cepat atau lambat kalau tidak ditobatin pasti keburukannya, kecurangannya bakalan ketahuan. Makanya Rasul menganjurkan ajilu bis sholati qoblal maut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Bersegeralah laksanakan sholat sebelum habis waktunya, dan bersegeralah tobat sebelum kematian datang, sebelum ajal tiba. Nah, ini wajib murni. Jadi minta kaya, yang disebut kaya itu adalah orang yang hatinya tenang. Makanya sabda Rasul, laisal ghina bi kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukan disebut orang kaya orang yang banyak hartanya, akan tetapi yang disebut orang yang kaya hatinya, tenang hatinya. Ya alhamdulillah saya diberikan ketenangan. Ya bukan saya ngaku orang kaya, ya kaya, diberikan ketenangan alhamdulillah. Ya tiap hari saya baca kitab, tiap hari saya baca Quran, tiap hari saya sholat berjamaah. Ya Allah alhamdulillah. Makanya badan tambah gemuk aja. Ya, mungkin diberi ketenangan oleh Allah. Yang kita cari ketenangan bukan kesenangan. Kalau kesenangan mah nggak lama. Tapi yang kita cari adalah ketenangan. Maka bapak-bapak jangan salah sangka, saya jauh dengan keluarga dikirain saya sedih. Justru saya lebih tenang seperti ini. Ibadah tidak terganggu, mutolaah baca-baca kitab nggak terganggu. Maka bapak kalau masuk ke kamar saya, meja besar kan, itu buku kita acak-acakan. Ya diberesin, ambil lagi, beresin, ambil lagi. Saya bertafakur, ya Allah, mungkin ini saya yang disebut orang kaya. Meskipun orang-orang lain menganggapnya uang saya sedikit, memang sedikit dibandingkan dengan yang banyak. Warfani, ini minta diangkat derajat. Warfani, ya Allah angkatlah derajat saya. Makanya dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian pengen diangkat derajat oleh Allah, biasakan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bertahajudlah. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu ke tempat yang terpuji, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kan tempat yang terpuji adalah merupakan derajat dari Allah.
kalau orang mendapatkan pekerjaan karena hasil prestasi dia, itu benar-benar orang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau hasil nyogok, wah itu mah bukan diangkat derajatnya oleh Allah. Udah nyogok, kerjanya nggak bener, gaji pengen utuh, ijazahnya palsu, itu mau dihinakan oleh Allah, mau dihinakan oleh Allah. Jangan itu seperti itu. Ya. Warzukni, nih kita rezeki. Warzukni, ya Allah berikanlah rizki, rizkon halalan, rizki yang halal. Rizki itu masyarakat awam identik makanan, minuman, uang, pakaian. Emang itu benar rezeki? Itu namanya rizki zahir. Ada rizki batin. Rizki batin itu ilmu, bertambahnya ketauhidan, apalagi ma'rifat kepada Allah. Itu rizki batin. Makanya kata ulama, rizkul batin afdalu min rizkil zahir. Rizki batin itu lebih afdal daripada rizki zahir. Kita diberikan ilmu oleh Allah, itu rizki batin lebih utama daripada uang, lebih utama daripada makanan, minuman. Kenapa? Orang bisa mendapatkan uang banyak itu dengan ilmunya. Ya Allah, kita kan sering dengar yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama. Maka dalam hadis thalabul ilmi fardhatun, itu tidak mutlak ilmunya. Yang dimaksud thalabul ilmi di situ tertentu, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, atau ilmu bacaan belajar Al-Quran. Karena orang kalau tidak paham tauhid, nggak bakalan mengenal kepada zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak mengenal, tidak belajar fikih, ibadahnya melakukan syariat dari Allah nggak bakalan sah. Sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, hajinya nggak sah, zakatnya nggak sah. Kemudian orang kalau nggak belajar ilmu tafsir, nggak bakalan mampu memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak cukup hanya diterjemahin, tapi harus ditafsirkan. Beda tafsir dengan terjemah. Kalau terjemah mengalihkan bahasa, Al-Quran terjemah dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Cina. Saya waktu haji di Madinah, selesai sholat, melihatnya sebelum sholat, buku apa nih? Jilidnya bagus-bagus. Pertama saya ambil, buka-buka. Al-Quran at-tarjamah bis-sin. Al-Quran diterjemahkan pakai bahasa Cina. Ya Allah, di Cina itu ada ya orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran. Ya, di Cina kan ada suatu kota itu Islamnya murni 100%. Ya, lebih hebat daripada kita. Ngambil lagi at-tarjamah bil Inggris, terjemah pakai bahasa Inggris. Pokoknya banyak. Nyari terjemah pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa ora-ono. Itu bukan terjemah nasional. Kalau tafsir itu menjelaskan makna Al-Quran. Makanya ingin mengetahui tafsir harus belajar juga tafsir fi ulumil Quran. Dalam tafsir fi ulumil Quran ada yang disebut dengan lafaz
ayat mutasyabih, ayat muhkamat. Ayat mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang sulit untuk dipahami maknanya. Ayat muhkamat, ayat yang gampang dipahami maknanya. Bahkan ada ayat mutasyabih yang sama sekali tidak diketahui maknanya. Rasul pun juga tidak menjelaskan, malaikat pun juga tidak menjelaskan. Makanya ada ibu-ibu yang WA sama saya 2 tahun yang lalu, Ustaz mau nanya, maaf, ini Al-Quran ayat mutasyabih kok tidak diketahui maknanya? Kan kita baca Quran harus tahu maknanya. Kok ini tidak tahu maknanya, berarti kita percuma baca Al-Quran. Ya saya jawab, berarti intinya apa fungsinya ayat mutasyabih, apa hikmahnya dalam Al-Quran ada ayat mutasyabih yang tidak diketahui maknanya. Seperti mana? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kita ikut mutasyabih. Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu ayat mutasyabih. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu ayat Muhammad, kena gampang diartikannya. Ada juga Hamim, Ain Sin Qaf. Kata yang WA, percuma Pak, kita baca Quran nggak tahu artinya. Hikmahnya ada ayat mutasyabih, dalatun ala mu'jizatil Quran, menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Apa mukjizat? Mukjizat itu dari asal kata ajaza ya'jizu mu'jizatan, artinya melemahkan kepada yang lain. Tidak ada selain Allah yang bisa membuat kata-kata seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ayat muhkamat semuanya, pasti orang-orang Arab banyak yang meniru kata-kata seperti Al-Quran. Coba kalau masyarakat awam, Musailamah Al-Kadzab mengaku seorang nabi, dia ngaku-ngaku bisa bikin ayat Al-Quran, niru dalam Al-Quran ada surah Al-Fil, dia juga bikin Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu danbun dail, lahu dailun tawil wa danbun qasir. Gitu kan kalau masyarakat awam pasti, bener juga di Quran ya. Bukan. Al-Fil, gajah, wa ma adraka mal fil. Tahu kamu gajah? Gajah itu belalainya panjang, badan qasir, buntutnya pendek. Di kajian Quran kan. Itu dibikin oleh Musailamah Al-Kadzab. Makanya kalau Al-Quran Muhammad semua, gampang semua, pasti banyak yang niru orang-orang Arab. Warzuqni wahdini, ya Allah berikanlah hidayah saya. Itu ketika sholat kita minta diberikan petunjuk oleh Allah. Kita kan udah dapat hidayah, udah jadi orang mukmin, orang muslim. Jangan sampai hidayah itu, petunjuk Allah lepas dari dada kita, karena bisa jadi orang yang imannya udah kuat, ya sekuatnya kita kan bukan nabi, bukan malaikat. Apalagi dalam keadaan ekonomi susah, bisa dipancing dengan iman kita lemah, bisa lepas iman kita. Naudzubillah min dzalik. Wa'afini aisalimni min balayad dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkanlah saya dari mara bahaya dunia dan akhirat. Wa'fu anni, maafkanlah dari kesalahan saya. Kalau tadi Rabbi pilih minta ditutupi kesalahan-kesalahan kita, tapi kalau wa'fu anni minta dihapus kesalahan kita.
minta diampuni kepada Allah, dan tulisan dalam buku catatan amal kita minta ditipek kepada Allah. Ya Allah, tipek keburukan saya. Ya Allah, luar biasa ya, ketika sholat kita berdoa kepada Allah, maka yang paling bagus zikir adalah sholat. Semua gerakan ada, semua zikir pun juga ada. Makanya bagi orang yang hafal Quran, ya baca Quran terus, ya cuma hanya ayat Quran. Tapi kalau sholat tuh ada gerakan, bacaan juga komplit. Shadaqallahul-adzim. Ada pertanyaan nggak? Ada sedikit Pak. Tidak perlu lagi, udah dipakai. Setelah sholat itu tidak perlu lagi doa panjang-panjang itu sampai nggak bisa ngerem gitu. Ini doa semua kan? Gimana maksudnya? Di dalam sholat itu ada doa semua. Iya, iya. Iya, Ustaz. Setelah sholat, Tadi dalam sholat udah ada doa. Ngapain selesai sholat kita dianjurkan untuk doa? Bahkan Rasul pun juga mencontohkan selesai sholat baca istighfar, selesai sholat baca doa. Itu mengistighfarin apa sih? Kita kan nggak punya salah, kita baik udah sholat. Emangnya udah dianggapnya benar sholatnya? Apakah sholatnya udah khusyuk? Nah itu kita mengistighfarin, memohon ampunan. Ya Allah, ketika sholat tadi pikiran macam-macam, mikirin harga gas, mikirin banjir. Itu kesalahan kita. Makanya Rasul nyontoin, kalau Rasul udah benar, udah sempurna, beliau nyontoin amal kita. Kemudian ngapain kita banyak doa sehingga doanya nggak bisa direm? Dalam hadis disebutkan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu doa aqrabu ilal ijabah? Qala jawfal lail wa dubur kulli sholatin. Ya Rasulullah, kapan doa yang lebih cepat diijabah oleh Allah? Yaitu doa di waktu malam dan doa selesai sholat. Mungkin tadi ketika Robi pilih itu nggak cepat dijawab, siapa tahu? Ya karena asalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya gimana bisa dijawabnya? Ya siapa tahu nggak bisa diterima doa. Tapi yang bagus doa itu singkat. Makanya ada ulama tidak perlu disebutin satu persatunya. Kalau kita minta rezeki, udah rezeki yang cukup. Makanya ingat saya ketika hadir pengajian di Kuita, itu Habib Abdurrahman bin Ali, beliau ketika ceramah, ya, orang kalau ngasih nasihat ikhlas udah puluhan tahun masih ingat. Yang membacakan hadis, wa idza sa'altumullaha fas'alil 'afiyah. Jika kamu minta kepada Allah, minta afiah. Udah gak usah banyak yang diminta. Minta afiah. Apa afiah? Minta disehatkan badan. Kesehatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kamu minta masuk ke surga, minta dimasukin ke surga Firdaus. Surga Firdaus ya surga yang paling tinggi. Ini makanya ini doanya nggak bisa direm, jadi imam lagi minta segala macam, minta rezeki. Ya Allah, berikan saya uang yang banyak, mau bangun kontrakan 50 pintu ya Allah, segala. Ya 50 pintu kecil bagi Allah, nggak ada apa-apa. Udah minta yang cukup aja deh. Ada yang kena. Sekarang minta uang yang banyak, kalau udah dikasih mau kemana? Nggak bakalan kenal dengan musyawarah, yakin pasti jalan-jalan dulu. Ini tahun-tahun baru pasti nggak ada nikah, ya pergilah dari hiburan. Itu jawabannya. Saya lagi pakai ini ya, mohon maaf jamaah nih, waktunya agak belum dikit karena ini penting juga ya, apalagi gerakan sholat gitu. Ini waktu saya di Kalimantan, Pak Kiai, waktu di Kalimantan ketika sholat subuh ya, selesai ruku kan kebiasaannya kunut gitu ya. Ini imamnya waktu itu lupa di sana, lupa ya. Dia begini. Ini ada yang saat begini berdiri lagi,
ada yang sudah begini berdiri lagi. Nah, itu bagaimana sholatnya? Ya. Jadi ceritanya ngimamin sholat subuh biasanya kunut ya. Dia lupa. Begitu diingetin oleh makmum, subhanallah, ini posisinya kalau udah bawah ruku nggak boleh kembali. Jadi kalau baru begini, sami Allah udah robbana, Allah, subhanallah, nah boleh. Tapi kalau udah Allah, apalagi udah nempel, itu batal kalau berdiri lagi. Kenapa? Ya baca doa kunut hanya sunnah. Jadi kalau masih di sebelum ruku, sebelum anggota ruku, sebelum jongkok ruku, ya baru Allah ini boleh berdiri lagi. Tapi kalau lutut udah nempel, apalagi jidat udah nempel, terusin aja. Kenapa? Itu udah memasuki yang wajib. Berarti kalau berdiri ninggalin wajib, mengejar sunnah, jadi batal. Jadi sholat lagi. Sholat pulang. Siapa? Oh iya, makmumnya gitu. Karena ini imamnya batal kan? Kalau imamnya batal, makmumnya wajib mufarokoh Sendiri. Paham nggak? Iya. Makanya biar paham kudu ngaji. Kalau baru paham, ini udah kejadian gimana kejadian? Itu Itu mah kembali kepada ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab kecuali setelahnya diutus rasul. Kan baru sekarang tahunnya. Ya yang udah udah aja. Setelah 60 tahun. Iya. Saya kira itu karena lagi di Kalimantan gitu. Sholatnya begitu. Masalahnya nggak ada subhanallah karena jamaah menyadari bahwa itu sunnah. Ikut aja. Nggak ada. Oh nggak apa-apa. Peringatan. Iya, nggak apa-apa. Nggak diingatkan. Sehingga lupa semuanya. Jawabannya kartu kuning. Maksud saya jamaah itu sadar bahwa itu karena sunnah. Tapi nggak subhanallah. Nggak subhanallah. Ikutin aja. Karena si jamaah itu nyadar bahwa itu nggak apa-apa gitu. Iya, ikutin aja nggak apa-apa. Sampai assalamualaikum nggak batal sholatnya. Bahkan saya pernah terawih witir nggak pakai doa kunut. Selesai salaman kan, pertama kaji dengarnya, Ustaz tadi nggak doa kunut ya? Ibu-ibu dengar, Ustaz nggak kunut ya? Oh iya ya kayak semuanya lupa tuh. Ya udah. Kok bisa ya lupa masal Satu masjid. Baiklah para masyarakat, kita ini dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, wa'afina wa'fu 'anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram akrimna bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim itiqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunia ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.